Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita tentu sepakat bahwa segala peraturan agama diterapkan untuk membuat tata peribadatan menjadi tertib. Salah satu fungsi dari peraturan agama yakni untuk mengatur kehidupan umat agar tercipta suasana saling mengasihi dan saling menghargai. Maka kalau peraturan agama membuat manusia menjadi tidak manusiawi, masihkah dapat kita sebut sebagai peraturan agama? Ini jelas harus kita pertanyakan lagi. Dalam perikop Injil Lukas pada hari ini, bagi Tuhan Yesus, pertolongan atas orang yang telah dirasuk setan selama 18 tahun merupakan sesuatu yang mendesak. Oleh karena itu, Sabat dan rumah ibadat tidak boleh menjadi penghalang akan hal itu. Sebab bukankah hari Sabat justru diberikan Allah untuk kebutuhan manusia? Seharusnya ada ruang di hari Sabat untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang sakit atau yang membutuhkan uluran tangan. Ketaatan atas hari Sabat bukan berarti meniadakan belas kasihan terhadap sesama. Keduanya harus seiring sejalan. Jadi, pertolongan yang Yesus berikan di hari Sabat dilandasi oleh kasih kepada Allah dan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, lain halnya dengan sikap pemimpin rumah ibadat. Tampaknya ia mengasihi Allah, namun ternyata ia mengabaikan sesama. Sebagai pemimpin rumah ibadat, seharusnya ia bersyukur bila kebaikan Allah dinyatakan kepada sesama. Dalam hal ini, perempuan yang dirasuk roh itu. Namun, justru sebaliknya lah yang terjadi. Ketika melihat seorang perempuan mengalami pemulihan total, ia malah bersungut serta menyulut amarah jemaat yang hadir di tempat itu terhadap kerja Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang perempuan yang kerasukan roh jahat. Kepala rumah ibadat ini menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap peraturan Sabat.
Padahal ia sendiri pun sering melanggar Sabat dengan menggiring ternaknya untuk memberi mereka makan dan minum. Maka di hari Sabat itu Yesus menunjukkan apa yang lebih penting dan lebih berkenan di hati Allah untuk dapat dilakukan pada hari Sabat. Yesus menyatakan kehendak Allah yang sejati. Ia memulihkan orang yang dirasuk setan, sekaligus membongkar kemunafikan dalam diri pemimpin rumah ibadat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Peraturan memang penting, namun yang diperlukan ialah kasih karunia dari Allah di dalam Kristus yang memerdekakannya dari perbudakan dosa. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Melalui kematiannya, ia menghancurkan kuasa dosa. Ia juga meninggalkan teladan kepeduliannya kepada semua orang yang terpuruk dalam dosa, yang diperlakukan tidak manusiawi oleh sesama. Hendaknya setiap peraturan tidak menghalangi dan menutupi ungkapan kasih kita kepada sesama. Kasih yang dianugerahkan Allah kepada kita secara cuma-cuma patut juga kita bagikan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Semoga Tuhan memberkati kita.